kok kayaknya aku kelihatan di luar baik-baik aja, oke-oke aja dengan euforia keartisan pada saat itu gitu, tapi kalau pulang tuh rasanya kosong gitu loh gitu. Dan emang kamu dari Amerika diusir atau gimana sih ceritanya? enggak, enak aja. Aku bilang ke semua teman-teman, aku mulai buka koneksi lagi, networking lagi dengan banyak orang. Terus aku bilang I'm willing to learn from the scratch. Nggak apa-apa gitu. Jadi kayak anggap aja aku jadi kayak penyanyi baru lagi juga nggak apa-apa. Halo Brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga suasana menyenangkan selalu menyertai Brothers dimanapun berada. Dan melalui Bright Indonesia, saya Sam Sumantri kembali hadir dengan membawa Brothers ke nuansa 90-an. Mantap banget kan tuh ya. Yaitu dimana kita akan melihat perjalanan karir dari seorang penyanyi maupun musisi yang telah dikatakan menorehkan prestasinya pada zamannya. Dan kebenaran banget nih ya, sudah ada di samping saya seorang wanita yang ternyata masih eksis loh. Betul kan? Aduh. Dan gak disangka setelah bertahun-tahun nih gak pernah ketemu sama sang penyanyi ini, baru sekarang ketemu. Wih, bukan main. Langsung aja ya kita ke tamu kita hari ini, Egidio Irmajun. Wow. Ya ampun. Masih ingat aja Egidio. Egidio Irmajun. Ir. Ya, Mas. Gimana kabarnya? Kabarnya baik banget. Baik banget ya. Baik banget, sehat. Sehat ya, subhanallah. Ya ampun, gak berubah ya. Bertahun-tahun kita gak ketemu ya. 20 tahun lebih gak sih? 20 tahun lebih, betul. Ya kan? Luar biasa Iya, bener, ya bener. ampun. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Terus kabar anak-anak? Baik, sehat Baik semua ya? Iya, sehat semua. Ih, keren banget loh. Yang pastinya kalau Brothers barangkali bisa mengulang atau merefresh kenangan lalu. Irmajun ini dulu dengan Egidionya di album Egidio, terus di lagu Bila, masih banyak lagi lah. Nah, aku pengen tanya dong sekarang nih, kabar terkini kamu nih apa, Ir? Aku baru rilis single Mas. Kemarin yang baru tuh keluarnya di Valentine pas 14 Februari, judulnya I'll Be There For You. I'll Be There For You. Ya, itu ciptaannya Mas Naratama. Mas Naratama kan sekarang kan masih aktif deh. Ya, salah satu produsernya Voice of America di New York kan New York. sekarang. Gitu. Jadi ini single ketiga sebenarnya. Sebelumnya udah ada lagi, ada Art of Love, terus sebelumnya lagi ada Do Your Best. Gitu. Berarti untuk sekarang ini kamu sedang disibukkan dalam rangka promo single album ya? Betul. Tapi aku udah ngeliat loh, Ir. Ya. Keren juga sih. Thank you. Keren juga. Ir, kita kan udah lama gak ketemu nih ya. Ya kita banyak kenangan lah pada waktu itu. Iya, kita pernah siaran bareng dulu ya. Pernah siaran bareng, jalan bareng. Iya. Dan setelah itu kamu menghilang nih. Nah, barangkali bisa flashback. Kamu tuh kemana aja? Jadi aku kan 98 itu memutuskan untuk retreat ya dari entertainment business gitu. Karena itu sebenarnya sih personal ya, karena aku dalam proses pencarian jati diri sih sebenarnya pada saat itu. Dan itu nggak banyak orang tahu. Artinya gini, orang pikir semuanya baik-baik, tapi sebenarnya di akunnya sih nggak baik-baik gitu. Jadi aku tuh proses pencarian jati diri pada saat itu. Nah, ada alasan dong nih. Proses pencarian jati diri itu pasti ada alasannya. Alasannya itu karena aku merasa kehidupanku tuh kayak udah makin gak jelas gitu. Terus masih remang-remang. Iya. Gak jelas gitu, abu-abu gitu. Gak di karir sebagai penyanyi? Bukan di kehidupan pribadi, lebih di kehidupan pribadi. Tapi tentu berimbas kan ya ke karir kan gitu. Terus kayak merasa kok kayaknya aku kelihatan di luar baik-baik aja, oke-oke aja dengan euforia keartisan pada saat itu gitu. Tapi
kalau pulang tuh rasanya kosong gitu loh, gitu. Dan aku tuh seringkali orang nggak tahu kalau apa yang aku lakukan di kamar tuh kan orang nggak tahu, gitu kan. Jadi dalam proses memperbaiki diri pada saat itu, akhirnya aku milih untuk retreat gitu. Terus akhirnya jadi terus gitu kan, keterusan panjang gitu. Lama juga itu prosesnya? Lama lah, dari 98 gitu. Terus aku lebih aktif di gospel akhirnya. Jadi aku bukan nggak nyanyi ya, aku tetap nyanyi, tapi aku mengkhususkan diriku di gospel. Lagu-lagu religi lah seperti itu kira-kira. Kayak gitu. Nah terus sempat bikin album baru di 2005. Gitu. Udah sempat press conference. It's Me, bukan ya? Bukan. Aduh aku lupa loh judulnya apa ya waktu itu ya. Pokoknya pas Back with Love judulnya. Back with Love. Terus udah sempat press conference segala macam. Nah tapi abis itu aku tidak lanjutkan nih pada saat itu untuk promosi dan lain sebagainya, akhirnya ke cut off. Tapi aku masih tetap di jalur religi, terus jalan. Masih eksis di situ. Terus 2016 aku bikin single. Nah itu yang single It's Me itu. Di 2016. Ya. Ketika kamu bikin single It's Me itu, posisi kamu di Jakarta atau sudah di luar Jakarta? Waktu rekamannya di Jakarta. Di Jakarta. Tapi aku udah tinggalnya sebenarnya udah di States. Oh di States. Jadi kan aku suka back and forth gitu kan. Oh pulang pergi. Ya. Oh, gitu. Amerika Indonesia. Iya, udah kayak Ciledug Blok M gitu kan. Gue juga mau tuh. Capek mas. Capek. Nah terus habis gitu setelah 2016 itu, kemudian waktu di Amerika aku dapat kesempatan interview di Voice of America kan pada saat itu, dan lagu ini pun It's Me sempat tayang di salah satu radio di Amerika pada saat itu. Nah terus abis itu ada ide untuk dijadikan kayak mini album lah kalau zaman itu, jadi isinya kayak 4-5 lagu sih waktu itu. Aku ke Indonesia lagi, aku rekam, aku tambahin lagunya, tambahin 4 lagu kalau nggak salah, jadi 5 lagu kan. Nah akhirnya itulah yang single-single yang aku rilis sekarang ini. Jadi aku memilih untuk rilisnya single by single gitu loh mas. Single by single. Iya, padahal rekamannya udah dari 2017 sebenarnya udah jadi. Udah jadi. Iya, udah jadi di situ. Berarti ini melanjutkan dong ya. Proyek lanjutan ya? Iya, proyek lanjutan pada akhirnya. Tapi sudah diselesaikan sebenarnya di 2017 itu. Dan di tahun itu juga di 2017 itulah dimana aku sebenarnya mendapat kesempatan untuk harusnya sudah kontrak rekaman di Amerika. Gitu. Tapi terus aku jadi ke Indonesia dan aku stuck di sini. Emang kamu dari Amerika diusir atau gimana sih ceritanya? Enggak, enak aja. Aku sih sebenarnya udah nggak kepikiran mau balik sini mas. Maksudnya, iya, maksudnya ke Indonesia tuh lebih ke liburan sebenarnya. Sebenarnya awalnya mungkin. Awalnya. Gitu. Tapi kan kita nggak nyangka pandemi seperti ini kan. Dan aku pas lagi di Indonesia gitu. Berarti di Amerika itu udah berapa tahun kamu? Aku sebenarnya 95 aja udah di sana. Udah di sana 95. Tapi kan aku diminta papa waktu itu balik ke Indonesia karena dengan alasan untuk Natalan sekeluarga waktu itu. Nah pas aku balik ke Indonesia itu, aku pikir cuma berapa bulan aku mau balik ke sana kan. Karena sebenarnya aku udah ada project-project juga di sana. Ternyata pas aku balik ke Indonesia, manajemenku tuh udah mempersiapkan aku punya schedule tuh sampai setahun ke depan. Ya aku kan nggak mungkin batalin kan mas. Gitu akhirnya malah jadi terus-terusan di Indo. Aku balik lagi tuh 2013 sudah sama suami dan anak-anak. Oh gitu. Nah, berarti kan ada sebuah alasannya. Memutuskan kamu untuk bisa tinggal di sana itu mengikuti jalur suami, atau barangkali meneruskan sebuah proyek yang tertunda, atau memang sudah mempersiapkan proyek untuk membuat lagu-lagu kemudian internasional lah gitu misalnya. Jadi sebenarnya waktu awalnya 2013 itu sebenarnya justru proyeknya tuh bukan proyek di musik. Jadi karena kita punya bisnis yang head office-nya itu di Amerika. Dan memang kebetulan juga suamiku juga tinggalnya kan tadinya di sana juga. Nah, terus akhirnya kita berpikir ya udah kita banyakan di Amerikanya aja deh gitu kan. Nah, jadi awalnya dari situ sebenarnya. Terus pas di Amerika itu ya akhirnya mulai dikit-dikit mulai nyanyi lah, terus apalah. Jadi sebenarnya memang keputusan kita sama-sama untuk. Aku pernah ngelihat udah lama juga sih ya, kamu bersama James Sunda ya? Iya. Itu acara apa tuh ya? Oh, itu bikin rekaman untuk NKRI sama almarhum Mas NS juga waktu itu.
Itu pas aku lagi di Indonesia juga tahun 2017. Iya, aku pernah lihat itu. Iya itu benar. Kan Kak James di Amerika juga sekarang di New York. Di New York sekarang ya. Berarti kalau kamu di sana sering ketemu mereka? Kalau aku ke New York, aku nginepnya di tempatnya Kak James. Iya, numpang nginep. Nah, berarti di sana kamu sebenarnya menjalankan sebuah bisnis di sana ya? Bisnisnya sih udah enggak, aku udah enggak. Sebenarnya kalau yang bisnis sekarang tuh lebih ke suami. Aku tuh udah bener-bener mau fokus balik ke entertainment bisnisnya, sebenarnya ke music industrinya, musik industrinya. Gitu. Berarti ini udah mulai tergerak lagi dong ya, karena melihat YouTuber begitu banyak begitu loh. Sebenarnya sih bukan kayak itu, sebenarnya tuh karena gini loh, aku merasa kayak ya memang callingnya aku kan di sini ya, iya, panggilan hati kan, gitu, kayak pada akhirnya tuh harus balik-balik lagi juga gitu, nggak bisa gitu loh Mas, tetap kangen kan Mas gitu. Dan lucunya itu juga karena salah satu triggernya juga karena pertanyaannya anak-anak pada saat itu. Mah kenapa gak nyanyi lagi mah gitu ya? Iya, kan aku nggak pernah cerita sama mereka aku siapa kan, jadi pernah cerita? Nggak pernah. Jadi mereka tahu dari orang tua teman-temannya, terus mereka browsing sendiri, terus baru nanya sama maminya. Gitu. Aneh pula, kenapa kok terbuka gitu loh? Karena kan aku udah berpikir waktu itu aku udah nggak mau lagi sebenarnya. Sebenarnya. Aku mau fokus di gospel aja. Begitu. Iya. Dan ini adalah sebuah tantangan baru dong ya. Iya kan, beda banget ya yang sekarang sama yang dulu kan. Jadi aku tuh aku bilang ke semua teman-teman, aku mulai buka koneksi lagi, networking lagi dengan banyak orang. Terus aku bilang I'm willing to learn from the scratch. Nggak apa-apa gitu, jadi kayak anggap aja aku jadi kayak penyanyi baru lagi juga nggak apa-apa gitu kan, aku start dari zero lagi gitu, I'm willing to do that gitu. Dan it was fun, aku seneng kok, aku nikmati kok prosesnya, karena aku lihat kan beda proses zaman aku dulu sama sekarang dengan sosmed ini kan udah beda banget ya. Jadi aku tuh bener-bener yang memang belajar dari ulang Mas, dan banyak nanya sama anak-anak muda sekarang. Bahkan tim aku aja tuh bisa dibilang 90% lebih anak-anak itu muda. Anak milenial sama anak generasi Z. Gitu. Aku banyak nanya sama mereka justru. Berarti udah gatek dong ya? IT ya? Gatek IT berarti. Udah mulai nggak gatek loh. Udah mulai boleh lah. Aku udah mulai ngerti loh sekarang loh. Udah bisa ngedit video sendiri. Udah bisa belajar. Tinggal bikin musik sendiri, bikin lagu sendiri ya? Aku bikin lagu sendiri sebenarnya. Kan dari dulu juga aku bikin lagu sendiri. Iya. Ini aku sekarang lagi dalam proses, kayaknya aku mau mulai bikin lagu yang baru-baru lagi. Yang baru. Nah, dengar kabar Irma juga ada sebuah tawaran nih dari salah seorang sepupu penyanyi dunia, ya kan? Itu gimana ceritanya? Sampai sekarang apakah itu berlanjut atau terrealisasi atau gimana? Iya, jadi itu tawaran itu sebenarnya dari sepupunya Whitney Houston. Whitney Houston itu penyanyi favorit aku dari dulu, sekarang dan selama-lamanya kayaknya ya gitu. Jadi ya lucu aja gitu sebenarnya kalau aku mikirin sekarang gitu ya. Aku ingat flashback waktu aku SMP, aku tuh pernah ngomong, aku bilang gini ke teman-teman waktu itu, aku bilang one day gue pasti akan nyanyi duet sama Whitney Houston, dan aku diketawain orang banyak gitu, aku dibully gara-gara kalimat itu, dibilang mimpi ketinggian dan lain sebagainya. Tapi aku emang orangnya begitu, seneng bagi aku mimpi gratis, kenapa gue kecil-kecil amat mimpinya gitu kan. Jadi aku ngomong aja gitu kan. Mimpi tinggi pun gak jadi masalah. Iya, gak masalah juga kan gitu, gak ada yang rugi kan gitu. Nah terus tiba-tiba dari bisnis yang aku head office-nya di Amerika itu, terus aku nyanyi nih di acara di Amerika waktu itu kan. Nah ternyata ada salah satu musisi di Amerika yang sama-sama di bisnis tersebut dan ngeliat, dan dia kaget waktu tahu aku penyanyi. Terus dia ngomong, bisa nggak kirimin videonya kamu waktu nyanyi gitu. Nah terus balik ke Indonesia, nyanyi lagi nih di Indonesia. Pas di Indonesia itu aku nyanyi lagunya Whitney Houston di panggung besar, memang pada satu di Surabaya. Nah di videoin sama suamiku, dikirim. Tapi selama 3 tahun tidak ada respons. Jadi aku pikir nih bule PHP kan gitu ya kan. Jadi aku diemin. Aku nggak kontak, dia juga nggak kontak. Ternyata setelah 3 tahun suami aku iseng kirimin ulang video itu, langsung direspon sama dia. Ternyata nggak fokus nggak nyampe ternyata Mas, nggak nyampe ternyata. Nah terus direspon sama dia, dan ternyata video itu dikirim ke sepupunya Whitney, dan sepupunya itu suka. Terus minta meeting sama aku pakai Skype waktu itu. Akhirnya kita meeting, aku pas di Indonesia, dia di Amerika. Nah singkat cerita kita meeting, bla bla bla, dia interest, terus dia pingin kontrak gitu kan. Terus akhirnya waktu itu kita mau set up meeting di Amerika.
Terus mau diketemuin sama mamahnya Whitney pada saat itu. Tapi aku miss karena aku terbangnya ke New York ke tempatnya Kak James kan waktu itu. Terus aku harus terbang lagi sebenarnya ke tempatnya mamanya Whitney tuh di Newark waktu itu. Dan karena flightnya terlambat, aku nggak bisa kejar flight kesananya lagi. Dan abis gitu udah nggak bisa kesana lagi karena aku mesti ke Washington DC yang aku mesti syuting di Voice of America itu. Ada kan cancel. Nah terus udah gitu mereka kirimin kontrak. Nah tapi pas aku baca kontraknya itu ada 1-2 poin yang aku aku nggak agree lah dengan 1-2 poin itu. Dan aku pinginnya tuh mereka bisa nggak dirubah. Tapi kayaknya mereka juga susah gitu, berat juga. Akhirnya belum ketemu way out-nya. So ya di hold aja lah udah sampai sekarang. Ya mudah-mudahan aja kan tercapai. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Gitu. Ya karena kalau buat aku gini, kalau memang bukan jalannya Tuhan untuk itu, aku juga nggak masalah. Tapi dengan di notice sama mereka aja udah pencapaian kok buat aku. Impian aku dari SMP yang bilang mau duet sama Whitney, sekalipun Whitney-nya udah meninggal, tapi aku di notice sama manajemennya, sama sepupunya, sama mamahnya gitu. Iya gitu. Oke Irma, nanti kita nyambung lagi. Sure. Dan Brighters tetaplah bersama kami Bright Indonesia dengan tamu istimewa Irma Jun. Pokoknya aku mau lakukan karya aku aja, apa yang terbaik yang aku bisa lakukan hari ini, dan aku juga berusaha untuk sebisa mungkin mengupdate diri aku. Nah, aku discuss sama mereka dan mereka juga punya pemikiran yang anak muda ini kan kreatif banget gitu kan. Aku cocok banget kalau dimegang sama dia tuh kayak dia ngerti banget gitu bentuk muka aku tuh mesti diapain.